mau lari. Popes Gus Miftah resmi gulung tikar. Akhirnya mereka sadar, kiai mereka abal-abal. Kita perlu orang yang berikan contoh dan lidah yang mulia, berpegang kepada akidah yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada video dikumpulkan ke saya. Saya tidak mau hati busuk, hati saya kotor dengan siapapun. Cuman hanya perlu menjelaskan bahasanya, memperjuangkan Islam tidak harus merendahkan Islam. Tapi lucunya kemudian dari sekian banyak tokoh yang pernah hadir di gereja, kenapa hanya saya yang dipermasalahkan? Bahkan sampai hari ini nama saya trending di semua media, trending di Twitter nomor 1. Bahkan 1 menit puisi saya di gereja yang terakhir itu di Amerika dan di Australia itu ditranslate dalam bahasa Inggris. Dan mendapat apresiasi yang luar biasa di luar sana. Lucunya di Indonesia saya banyak dicaci maki. Ternyata setelah saya selidiki kesalahan saya satu, Pak Asto. Karena saya sudah kadung terkenal sebagai orang NU dan dukung pemerintah. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim. Kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar menawar. Masuk Islam bukan karena melihat karakter umat Islam di Indonesia. Innalillahi, yang tukang begal motor namanya Abdullah, yang masuk penjara Ibrahim, Sulaiman, Muhammad. Jarang orang Kristen masuk penjara. Lalu karakter siapa yang saya harus ikuti? Apalagi di zaman politik begini, tidak ada figur yang bisa dicontohkan. Menyebut nama Tuhan saja belepotan. Saya maulud Nabi ceramah di Kalimantan, ada seorang perwira tinggi memberikan sambutan. Kita berikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Subhanahu wa ta'ala. Woi kawan, bukan mualaf itu, bukan mualaf. Sudahlah, saya nggak usah bilang namanya. Pokoknya pangkatnya pati, perwira tinggi. Kolonel apa? Nabi Muhammad Subhanahu wa ta'ala. Innalillahi. Makanya belajar Iqra, kawan. Tidak cukup al-ilmu bil kasab la binasab. Ilmu itu dipelajari, bukan dinasabkan, bukan karena keturunan. Sungguhnya orang-orang, maaf, yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi, yaitu orang yang hadir pada ibadah agama umat lain. Karena dia datang pada satu acara, hatinya mengingkari. Kok bisa hati orang mengingkari datang pada satu tempat yang ada? Maka Rasulullah mengatakan apa? Mau nggak ada orang menghina bapak? Loh, emangnya ada? Anak menghina bapaknya? Ada. Siapa? Ketika seorang anak menghina bapak orang lain, maka orang lain berpotensi menghina bapaknya. Agama itu jangan pernah kamu hinakan agama orang lain kalau orang lain tidak mau menghinakan agamamu. Itu ada anak-anak pakai kerudung, anak-anak SD, anak-anak SMP diminta bersih-bersih tempat ibadah orang lain. Nah, dosanya banyak itu. Neng gereja iku satpame Islam, yo Islam. Lah saya diundang neng gereja gelem marzuki, engkok mari ceramah, saya punya kesempatan jatoni imani satpam barang ini ki. Jadi tolong jangan mengajak kemaksiatan. Kalau nggak paham agama, berkonsultasi. Jangan mengajak orang lain melakukan kesalahan yang fatal. Jadi Gus Dur menyempatkan diri nemoni satpame. Jenenge sapa? Arifin. Berarti Islam kon nggih. Najan kerjane kene tak peseni kudu tetep iman Islam sampai mati. Nggih Gus. Gereja, pura, candi, kuburan, bahkan diskotik tak akan mengubah akidah kita selama iman kita kuat. Bagi saya agama itu tidak untuk diperdebatkan tapi untuk diamalkan. Ketika Nabi Muhammad tidak berhasil mengislamkan pamannya, dia menangis bersedih. Allah datang, ya Muhammad, innaka lang tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Muhammad, sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Kenapa? Karena hidayah itu adalah hak prerogatif. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah. Ini bukan anak pesantren. Anak pesantren tak begitu. Saya sekian ratus orang yang syahadat melalui saya, nggak ada satupun yang saya kenal dengan baik yang kemudian saya ajak. Karena saya meyakini la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Nggak boleh. Neng gereja itu cleaning service-nya Islam. Jadi tujuan Gus Dur niku ngerawat umat sing kececeran niku. Jadi tolong jangan mengajak kemaksiatan. Kalau nggak paham agama, berkonsultasi. Jangan mengajak orang lain melakukan kesalahan yang fatal.
Bahaya itu ya. Harus diingatkan ya, ulama-ulama setempat mesti mengingatkan itu. Yang penting akidahmu terjaga, nggak ada masalah. Ya. Kita lihat di digital, kiai yang memberikan tausiah atau orasi seperti itu tidak hanya Miftah kok. Cuma rawan fitnah. Sampai sekarang Gus Dur dituduh sing apa pluralisme, sing dituduh sekuler, dituduh anteknya Israel. Viral Santi kritik bacaan kitab Gus Miftah belepotan. Pokoknya ngawur. Terkini.id Jakarta. Video yang diunggah santri bernama host Hoirul Hamsamsuri yang mengkritik bacaan kitab Arab Gus Miftah disorot warganet. Mengutip dari suara video tersebut diunggah Hoirul pada kanal YouTube KS Kalon Mewalil. Adapun bacaan kitab Arab Gus Miftah yang disoroti Hoirul yakni ketika Gus Miftah memberikan klarifikasi perihal kedatangannya di salah satu gereja saat memberikan orasi kebangsaan. Gus Miftah dalam video yang ia bagikan membacakan isi kutipan dalil dari kitab Al-Mawsah Al-Fiqiyah Kuwait, kitab yang berisikan beberapa mazhab hukum Islam. Menanggapi bacaan Gus Miftah, Hoirul mengkoreksi beberapa bacaan Gus Miftah yang menurutnya keliru. Gus Miftah tidak bisa baca tulisan Arab, gak bisa nahu sorof, ujar Hoirul dikutip oleh terkini.id pada Kamis 6 Maret 2021. Menurut Hoirul masih banyak bacaan Gus Miftah yang masih salah dan belepotan. Ya, seharusnya dibaca dhammah, dibaca kasroh, yang harusnya dibaca fathah, dibaca kasroh. Pokoknya ngawur itu, katanya. Hoirul pun mengatakan bahwa dirinya tak ingin menyombongkan diri, melalui ia ingin mengatakan bahwa bacaan Gus Miftah dikatakan salah berdasarkan ilmu nahu. Bukannya sak pintar, menurut pandangan ilmu nahu udah salah itu, lanjut Hoirul. Akibatnya dari video tersebut, Hoirul mengaku bahwa videonya dilaporkan oleh seorang sebagai pelanggaran hak cipta hingga dihapus oleh pihak YouTube. Meskipun channel saya di-banned juga nggak apa-apa, katanya. Harun melari. Popes Gus Miftah resmi gulung tikar. Akhirnya mereka sadar, kiai mereka abal-abal. Kita perlu orang yang berikan contoh dari lidah yang mulia, berpegang kepada akidah yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada video dikumpulkan ke saya. Saya tidak mau hati busuk, hati saya kotor dengan siapapun. Cuman hanya perlu menjelaskan bahwasanya memperjuangkan Islam tidak harus merendahkan Islam. Tapi lucunya kemudian dari sekian banyak tokoh yang pernah hadir di gereja, kenapa hanya saya yang dipermasalahkan? Bahkan sampai hari ini nama saya trending di semua media, trending di Twitter nomor 1. Bahkan 1 menit puisi saya di gereja yang terakhir itu di Amerika dan di Australia itu ditranslate dalam bahasa Inggris. Dan mendapat apresiasi yang luar biasa di luar sana. Lucunya di Indonesia saya banyak dicaci maki. Ternyata setelah saya selidiki kesalahan saya satu, Pak Asto. Karena saya sudah kadung terkenal sebagai orang NU dan dukung pemerintah. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim. Kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar menawar. Masuk Islam bukan karena melihat karakter umat Islam di Indonesia. Innalillahi, yang tukang begal motor namanya Abdullah, yang masuk penjara Ibrahim, Sulaiman, Muhammad. Jarang orang Kristen masuk penjara. Lalu karakter siapa yang saya harus ikuti? Apalagi di zaman politik begini, tidak ada figur yang bisa dicontohkan. Menyebut nama Tuhan saja belepotan. Saya maulud Nabi ceramah di Kalimantan, ada seorang perwira tinggi memberikan sambutan. Kita berikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Subhanahu wa ta'ala. Hei kawan, bukan mualaf itu, bukan mualaf. Sudahlah, saya nggak usah bilang namanya. Pokoknya pangkatnya pati, perwira tinggi, kolonel atau apa. Nabi Muhammad Subhanahu wa ta'ala. Innalillahi. Makanya belajar Iqra, kawan. Tidak cukup al-ilmu bil kasab la binasab. Ilmu itu dipelajari, bukan dinasabkan, bukan karena keturunan. Sungguhnya orang-orang, maaf, yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi, yaitu orang yang hadir pada ibadah agama umat lain.
Karena dia datang pada satu acara, hatinya mengingkari. Kok bisa hati orang mengingkari datang pada satu tempat yang ada? Maka Rasulullah mengatakan apa? Mau nggak ada orang menghina bapakmu? Loh, emangnya ada anak menghina bapaknya? Ada. Siapa? Ketika seorang anak menghina bapak orang lain, maka orang lain berpotensi menghina